Oke teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah membahas Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid yang versi standarnya atau versi tanpa modifikasi. Sekarang kita akan lanjut bahas yang versi modifikasinya nih teman-teman ya. Dengan tampilan yang lebih keren, lebih sporty, dan tentunya bisa jadi gambaran buat kalian yang pingin modif Yamaha Gear Ultima 2025 Hybrid. Yuk kita lihat apa saja ubahannya. Jadi yang pertama dari bagian depan. Ini yang warna silver ya, ngomong-ngomong ya. Jadi warnanya ini silver dove dan agak gelap seperti ini. Ada stripping tulisan Yamaha warna hitam, ada emblem Blue Core Hybrid di sisi sebelah kiri. Untuk handle rem kanan kiri di sini juga sudah dirubah dengan yang modifikasi. Ini menggunakan warna yang lebih soft, jadi warnanya abu-abu seperti ini. Kemudian ada setelannya juga ya di bagian depannya. Ini tampilan di bagian sebelah kiri, ini tampilan di bagian handle rem sisi sebelah kanan. Nah, ini dia. Kemudian untuk bagian hand grip juga dirubah. Di sini menggunakan hand grip dari Heidesu, warna abu-abu juga dengan beberapa motif garis-garis, bertuliskan Heidesu, namun tidak ada jalu ya. Jadi jalunya dilepas, dia langsung tertutup oleh hand gripnya seperti ini, teman-teman. Nah, tidak hanya itu, di bagian spion sekarang juga berubah jadi lebih cakep ya. Spionnya menggunakan spion modifikasi. Jadi menggunakan yang model CNC ya. Ya CNC seperti ini, hitam polos, jadi tampilannya simple. Tampilan di bagian kacanya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kacanya lebar, desainnya oval. Ini tampilan di bagian stang sisi sebelah kirinya, di bagian sisi sebelah kanannya. Cakep ya tampilan spionnya. Serasi banget terpasang di Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid ini. Tuh, jadi desainnya cakep, ukurannya juga pas. Nggak terlalu kegedean dan nggak terlalu kekecilan. Tentunya masih aman ketika kalian melewati razia ya. Nah, lanjut ke bagian bodi depan. Di bagian bodi depan di sini silver, ada stripping tulisan Gear. Sisanya polos teman-teman. Dudukan plat nomor ada di depan dasinya. Kemudian di sini juga ada tambahan variasi ya. Di bagian atas headlampnya di sini ada tambahan variasi. Jadi berupa seperti garnish ditempel seperti ini. Nah, jadi hanya ditempel saja dengan motif garis-garis. Tampilannya cakep. Kemudian untuk headlamp sekarang sudah LED. Desainnya dia U ya. U kemudian ada tambahan di bagian bawah. Nah, turun ke bawah seperti ini. Nah, lanjut ke bagian sayap samping. Di bagian sayap samping di sini juga full silver dengan stripping bertuliskan Gear Ultima 125. Ini menggunakan paduan warna biru muda, hitam dan ada abu-abunya teman-teman. Di bagian belakang di sini diberikan tambahan plastik kasar hitam hingga ke bagian bawah ya. Ini full hitam semua. Ada logo Yamaha, emblem di bagian atas. Untuk sen sekarang posisinya masih sama, ada di bagian sayap. Hanya saja berubah posisi teman-teman. Yang awalnya ada di bawah, sekarang agak naik ke atas. Nah, mikanya juga cakep ya. Jadi mikanya cakep dia. Seperti ini, blur dengan beberapa motif garis, jadi tampilannya terkesan mewah dan elegan. Nah, lanjut ke bagian fender. Di bagian fender di sini juga full silver dove polos, tidak ada ubahan. Nah, suspensi depannya sekarang dirubah menggunakan VND dengan yang model tabung seperti ini teman-teman. Ini cakep banget ya. Jadi hitam paduan dengan warna silver chrome seperti ini. Ada beberapa tekstur garis-garis bertuliskan VND. Velg juga di repaint. Sekarang warnanya jadi apa ya? Emas agak kecoklatan seperti itu. Jadi emas ke silver-silveran. Nah, seperti ini, emas agak silver seperti itu, teman-teman. Jadi lebih soft, tampilannya lebih cakep. Desain velg dia 6 palang, jadi masih standar. Bannya juga dicat ya. Di bagian sampingnya seperti ini, jadi ada tulisan Gear 125. Jadi tampilannya makin gambot, terlihat unik dan makin cakep, teman-teman. Nah, untuk plastik kasar di bagian area depan ini juga dicat ya. Nah, jadi sekarang jadi lebih glossy warnanya. Kemudian di bagian pengereman, untuk bagian pengeremannya seperti ini tampilannya. Jadi untuk kaliper masih standar satu piston, di bagian disknya juga masih standar, jadi belum ada ubahan. Hanya di bagian suspensi saja yang dirubah. Nah, tampilan fullnya seperti ini dari bagian depan. Untuk Yamaha Gear 125 Ultima 125 Hybrid, cakep banget ya. Di bagian kaki-kaki terlihat makin padat dan makin kekar. Kemudian kita naik ke bagian speedometer. Nah, jadi ini yang tipe S atau tipe termahalnya teman-teman. Sudah digital seperti ini. Nah, ini dia. Jadi di bagian tengah ada indikator kecepatan, ada trip yang bisa kita atur juga, ada logo Yamaha, ada indikator bahan bakar. Untuk indikator yang lain ada di bagian kanan kiri. Seperti engine check, lampu jarak jauh, sen. Kemudian ada tombol di bagian tengah untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Dan khusus di tipe S ini sudah ada Y connected ya, yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Frame bagian luarnya di sini menggunakan warna silver. Batok belakangnya
hitam bahan plastik kasar. Tombol-tombol di bagian stang, di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, ada hazard dan starter ya. Nah lanjut ke bagian dashboard. Di bagian dashboard juga dirubah warnanya. Jadi yang awalnya plastik kasar hitam sekarang jadi silver, full silver glossy seperti ini. Sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka, cukup luas, ada power charging namun belum tipe USB ya. Sebelah kanan ada keamanan, masih kunci kontak manual, tapi sudah ada answer back ya, khusus di tipe S-nya teman-teman. Kemudian dia mengandalkan kunci stang, ada shutter key juga, ada laci terbuka kecil di sebelah kanan, ada hook atau gantungan barang dengan ukuran yang ramping tapi sangat fungsional. Jadi dia model pegas seperti ini. Ditambah di sini stripping ya, extra carrier max load 1 kg. Ini dia tambahan stripping atau stiker. Kemudian di bagian deck bawah atau bagian step floor-nya, di sini juga masih standar, tidak terpasang panel step floor, masih standar seperti ini, hitam dengan tekstur anti slip supaya tidak licin ketika diinjak. Nah, yang menarik dia ada tambahan naik ke atas untuk pijakan anak-anak ya. Nah, di sini juga diberikan pemanis, teman-teman, ditempel seperti ini. Nah, ini dia untuk kids friendly safety step. Nah, ini dia. Jadi anak kecil biasanya kakinya pendek, dia berpijak di bagian step yang naik ini ya. Kemudian di bagian samping juga diberikan ornamen atau pemanis warna silver seperti ini. Sisanya hitam, di bagian bawah juga silver. Di sini untuk step belakang menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, bodi belakangnya di sini menggunakan beberapa paduan warna nih. Di bagian atas menggunakan warna silver. Silvernya ini glossy ya. Nah, berubah warnanya. Yang awalnya doff, sekarang jadi lebih glossy. Ada tulisan gear menggunakan emblem dan ada tulisan Ultima. Nah, ini langsung dicat teman-teman ya. Bagian tengahnya terdapat garis warna biru yang menunjukkan identitas dari hybridnya. Ditambah di sini ada emblem hybrid. Jadi makin cakep ya. Di bagian dek bawah ini plastik kasar yang harusnya ini doff, sekarang dirubah warnanya jadi hitam glossy. Jadi makin cakep teman-teman, dengan motif garis-garis di bagian belakang seperti ini. Nah, yang menarik di sini dipasang box belakang. Nah, ini gambarannya ketika Yamaha Gear menggunakan box belakang teman-teman. Jadi memang behelnya sekarang berubah ya. Jadi lebih kokoh dan bisa dipasang box belakang. Di sini juga ada tali untuk mengikat kalau kalian ingin bawa barang. Nah, di sini boxnya ukurannya tidak terlalu besar ya. Nah, model kotak seperti ini, jadi tampilannya cakep banget nih teman-teman. Kemudian di bagian joknya juga dirubah. Di sini menggunakan paduan dua warna, paduan warna hitam, kemudian ada coklat, hitam lagi di bagian belakang, diberikan pemanis jahitan di bagian tengah. Nah, ini dia. Joknya juga berubah ya, sudut-sudutnya terlihat ini berubah. Tampilannya jadi makin cakep. Untuk bagasi Yamaha Gear ini sekarang jadi lebih luas. Jadi 18,6 liter, bisa masuk helm bawaan Yamaha Gear atau helm half face ya. Sisanya space-nya masih lumayan, untuk tangkinya di 5,1 liter. Jadi tidak hanya bagasinya yang besar, yang luas, di bagian tangki juga nggak kalah luasnya teman-teman. Keren ya. Kemudian kita turun ke sektor mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi mesinnya sekarang sudah menggunakan teknologi Blue Core Hybrid yang tentunya lebih irit dan akan memberikan tenaga tambahan di tarikan awal. Secara basis mesin masih sama, injeksi 125 cc. SOH-nya berpendingin sirip-sirip atau udara, belum radiator ya. Kapasitas mesin di 0,8 literan. Tampilan di bagian CVT dan filter udara juga tidak ada ubahan, masih sama. Sudah tidak ada kickstarter atau selasahan. Nah, seperti ini ya tampilan di bagian CVT-nya. Ada tulisan Yamaha dengan desain bulat. Suspensi belakang di sini dirubah menggunakan Kayaba ya. Menggunakan per warna merah, jadi tampilannya terlihat menyala dan keren tentunya. Pengereman belakang masih standar tromol. Velgnya sekali lagi menggunakan warna emas kesilveran seperti itu ya. Ban belakang di sini ditulis Gear 125 warna putih dan menggunakan ban dual purpose teman-teman ya. Nah, jadi bisa digunakan di tanah maupun di aspal nih. Cakep banget ya. Kemudian di bagian fender, nah di bagian fendernya di sini dipotong teman-teman. Jadi tidak terlalu panjang, dia dipotong. Ada dudukan plat nomor, ada mata kucing dan lampu penerangan plat nomor dari atas. Dia model cowakan seperti ini akan memberikan cahaya turun ke bawah. Stop lampnya sekarang berubah, yang awalnya dia lancipnya ke bawah, sekarang ke atas. Dibalut dengan mika berwarna merah. Masih bohlam sayang sekali. Di bagian sennya juga masih bohlam ya. Nah, tampilannya dari bagian belakang seperti ini. Knalpot juga dirubah di sini menggunakan knalpot racing teman-teman. Jadi knalpotnya racing, tapi cover muffler masih bawaan ya. Cover mufflernya masih standar. Ada end cap di bagian ujung menggunakan warna silver. Kemudian di bagian cover kipasnya juga dirubah warnanya. Jadi sekarang menjadi hitam glossy. Ada tulisan Gear 125 Hybrid S-Tech. Nah, ini dia dengan pemanis stripping warna biru. Jadi khas hybridnya ya. Tampilannya jadi makin cakep nih, sekarang glossy seperti ini.
Di area kolong tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur seperti ini teman-teman. Nah menurut kalian gimana nih konsep modifikasi dari Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid ini? Jadi ini yang tipe S, warna silver, terpasang beberapa part yang membuat tampilannya jadi makin cakep dan makin keren. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen.